Bayangkan, Anda adalah penggemar sepak bola Malaysia. Mata Anda menatap layar, jantung berdegup kencang, menunggu timnas U23 kebanggaan negara bertanding di babak kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Semua berharap skuad terbaik hadir, lengkap, siap mengukir sejarah. Tapi tiba-tiba muncul kabar mengejutkan. Beberapa pemain kunci tidak masuk daftar skuad yang dirilis pelatih Nafusi Zain. Siapa mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Timnas U23 Malaysia tergabung di grup F bersama tuan rumah Thailand, Lebanon, dan Mongolia. Setelah kegagalan di ASEAN Cup U23 2025, Harimau Muda datang dengan tekad menebus kesalahan. Babak kualifikasi ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah kesempatan membuktikan bahwa Malaysia mampu bersaing di level Asia. Pemusatan latihan dimulai 17 Agustus tahun 2025 menjadi momen penting mempersiapkan skuad. Daftar 25 pemain yang diumumkan mengejutkan publik. Beberapa nama besar yang menjadi andalan di turnamen sebelumnya tidak ada. 2 dari 3 kapten sebelumnya, bek Muhammad Ubadullah Syamsul Fazili dan penyerang Muhammad Alef Iswan Yuslan, tidak masuk. Begitu pula Fergus Tierney, striker keturunan Skotlandia, dan Muhammad Abu Halil. Ini memicu spekulasi fans dan media. Tapi fakta menunjukkan hal berbeda. Keempat pemain ini tidak hilang atau dicoret, melainkan masih membela klub masing-masing di babak 16 besar Piala AFF Malaysia. Pelatih Nafusi Zain menegaskan, mereka akan bergabung setelah menyelesaikan kewajiban klub. Abu Halil dan Alef Iswan akan membela Selangor FC pada 16 Agustus, Tierney bermain untuk Sabah FC 17 Agustus, dan Ubaidullah memperkuat Terengganu FC. Bayangkan jika informasi ini tidak diklarifikasi, fans bisa panik, menyebarkan rumor, dan menimbulkan kesalahpahaman. Inilah alasan mengapa cek fakta menjadi penting, memastikan berita yang beredar sesuai kenyataan. Mari kita lihat lebih dekat siapa mereka. Muhammad Ubadullah Syamsul Fazili, bek andalan, berusia 22 tahun, membela Terengganu FC. Dia dikenal dengan kemampuan tackle presisi dan visi bertahan yang matang. Muhammad Alef Iswan Yuslan, penyerang 21 tahun dari Selangor FC, andalan serangan balik dan penyelesaian akhir yang tajam. Fergus Tierney, striker keturunan Skotlandia, 22 tahun, bermain untuk Sabah FC, memiliki kecepatan dan insting gol tinggi. Muhammad Abu Halil, pemain tengah serang Selangor FC, 20 tahun, kreator serangan yang mampu membuka pertahanan lawan dengan operan akurat. Mereka tetap dipanggil pelatih, hanya menunggu waktu tepat untuk bergabung. Jadi, berita tentang hilangnya pemain kunci tidak sepenuhnya benar. Meski tanpa 4 pemain ini, Nafusi tetap memanggil banyak pemain kunci. Bek Ahmad Aicar Hadi, Muhammad Hakimi Azim, dan Ziaedi Al-Bashir akan menjadi andalan pertahanan. Untuk posisi kiper, 3 nama andalan tetap dibawa, Muhammad Hazik Aiman, Syahme Adib Haikal, dan Zulhilmi Syarani. Johor Darul Tazim kedua menjadi penyumbang pemain terbesar dengan 11 nama, menunjukkan kekuatan klub sebagai pilar tim nasional. Dengan susunan ini, Nafusi kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Strategi menyerang bergantung pada kecepatan sayap, sedangkan pertahanan akan mengandalkan koordinasi lini belakang dan kiper yang tangguh. Malaysia akan menghadapi Lebanon pada 3 September, Mongolia 3 hari kemudian, dan Thailand pada 9 September. Mari kita prediksi peluang setiap laga. Melawan Lebanon, tantangan utama adalah lini tengah yang kuat dan transisi cepat lawan. Malaysia perlu kontrol bola lebih baik. Melawan Mongolia, peluang menang lebih besar, namun pemain harus tetap fokus dan disiplin. Melawan Thailand, laga paling berat karena tuan rumah memiliki keuntungan motivasi dan dukungan supporter. Fleksibilitas taktik akan diuji. Statistik menunjukkan hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik dari 11 grup yang lolos ke putaran final. Jadi, setiap poin dan gol sangat berarti. Sejarah memberi pelajaran. Malaysia pernah gagal di fase grup ASEAN Cup U23. Penyebabnya bukan hanya kemampuan pemain, tapi persiapan, mental, dan strategi. Kini,
Kualifikasi Piala Asia U23 2026 menjadi kesempatan menebus kesalahan, membuktikan bahwa Harimau Muda mampu bersaing di level Asia. Dalam 5 turnamen terakhir, Timnas U23 Malaysia mencatat rata-rata 1,2 gol per pertandingan dan kebobolan 1,8 gol. Artinya, fokus utama pelatih adalah memperkuat pertahanan dan memaksimalkan peluang serangan. Bayangkan suasana di media sosial. Setiap kabar absennya pemain kunci bisa menimbulkan spekulasi. Apakah tim lemah? Apakah Nafuzi membuat keputusan kontroversial? Disinilah peran Cek Fakta, menelusuri kabar, mencari fakta, dan memberi klarifikasi sehingga fans tidak terjebak rumor. Dalam era digital, kabar sepak bola menyebar cepat. Tips sederhana: selalu cek sumber resmi, bandingkan berita dari beberapa media, dan perhatikan konfirmasi dari klub atau pelatih. Contoh kasus keempat pemain Malaysia ini jelas menunjukkan pentingnya verifikasi informasi sebelum percaya atau menyebarkannya. Di lapangan, semua menjadi nyata. Setiap latihan, setiap strategi, setiap tendangan dan operan menentukan peluang Malaysia melangkah ke putaran final. Fans, pelatih, dan pemain memiliki satu tujuan sama: mengukir sejarah, membawa nama Malaysia di pentas Asia. Jika Anda mendengar kabar bahwa 4 pemain kunci Malaysia hilang dari skuad, jangan langsung percaya. Faktanya, mereka tetap bagian dari rencana pelatih, hanya menunggu momen tepat setelah menyelesaikan komitmen klub. Inilah fakta yang kami konfirmasi, hanya di Cek Fakta. Di dunia penuh berita dan rumor, selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Dukungan dan informasi yang tepat akan membuat perjalanan Harimau Muda lebih bermakna.